Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan Matematika Wajib kelas 11, membahas materi transformasi geometri. Pada video kedua kali ini, kita membahas tentang refleksi, khususnya pencerminan titik dan garis. Bagi yang baru menonton, silahkan ditonton kembali di video yang pertama tentang translasi, kemudian dilanjutkan ke video kali ini tentang refleksi. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung saja mulai pembahasan kali ini. Refleksi atau pencerminan. Pernahkah kalian bercermin ataupun melihat cermin? Apa yang akan kalian lihat? Ya, pasti kalian melihat wajah kalian ya. Tidak mungkin kalian melihat wajah orang lain. Bagaimana postur kalian, bagaimana wajah kalian, itu akan terlihat di cermin. Tapi cerminnya harus yang bersih ya, dan cermin datar. Sehingga proporsinya jelas, kemudian ukurannya ketika kalian semakin dekat maka bayangannya akan semakin besar, kemudian ketika kalian semakin jauh dari cermin maka bayangannya semakin kecil. Nah, hal itu yang akan kita bahas hari ini tentang refleksi, atau nama lainnya adalah pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh cermin. Kuncinya di refleksi adalah cermin ya. Pencerminan dilambangkan dengan MA, di mana A itu adalah cermin atau sumbu simetri. Kalau ditranslasi simbolnya T, kalau pencerminan simbolnya M atau mirror ya. Pada pencerminan, jarak titik bayangan ke sumbu simetri sama dengan jarak titik pada semula ke sumbu simetri. Sehingga refleksi bisa juga disebut sebagai isometri. Kemudian, kalau dituliskan jadinya seperti ini. Atau dengan matriks kita mau mencari bayangannya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan pencerminan ataupun matriks pencerminannya kita kalikan dengan titik awalnya ataupun objeknya. Ada beberapa sifat matriks di refleksi yang perlu kalian ingat. Yang pertama, jarak objek ke cermin pasti akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Misalnya ini objeknya ya, objek ini ataupun siswi ini jaraknya akan sama dengan cermin, begitu pula dari cermin ke bayangannya juga akan sama. Yang kedua, ukuran objek sama dengan ukuran bayangan atau bersifat kongruen. Berapapun ukuran dari yang bercermin ini, di bayangannya juga ukurannya segitu ya. Yang ketiga, posisi objek dan bayangan jika ditarik garis lurus akan tegak lurus dengan cermin. Misalnya dari wajah ini kita tarik garis lurus dengan bayangannya, maka garis ini akan tegak lurus dengan cerminnya. Jadi itu beberapa sifat ya di refleksi atau pencerminan. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis refleksi. Jadi yang saya maksud di sini adalah beberapa jenis cermin yang digunakan untuk merefleksikan benda ataupun objek, yaitu berupa titik dan garis. Yang pertama, jika pencerminan titik A terhadap sumbu X. Kira-kira visualisasinya seperti ini ya. Ini sumbu X, ini titik A ya, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah B, dan matriksnya adalah yang ini. Sudah. Kemudian ini visualisasi untuk pencerminan titik A terhadap sumbu Y. Misalnya di titik A, sumbu Y kan ke kiri ini, berarti dari sini maka pencerminannya ya suatu titik di sini, yaitu C dengan koordinat min A, B, dan matriksnya adalah ini. Kemudian ini jika pencerminan terhadap titik A terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu adalah yang miring ini ya. Titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hasilnya di sini yang awalnya koordinatnya A, B akan berubah menjadi B, A. Dengan matriks refleksinya adalah yang ini. Sudah. Selanjutnya pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi garis Y sama dengan X itu yang di sini, kalau yang min X kebalikannya. Ini titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, mendapatkan di sini ya, dengan matriks refleksinya adalah yang ini. Sudah, kita lanjutkan lagi. Pencerminan titik A terhadap titik asal. Misalnya titik A nya ini dicerminkan terhadap titik asal yaitu 0,0, maka menghasilkan suatu titik di sini, yaitu dengan matriks refleksinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya, ketika pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan H, berarti yang di sini ya, A dicerminkan terhadap ini cerminnya,
hasilnya adalah suatu titik G dengan matriks refleksinya adalah ini. Selanjutnya, jika pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan K, berarti dari ini A dicerminkan, maka hasilnya pasti di sini. Ya, yang terakhir ya, gabungan, berarti pencerminan titik A terhadap suatu titik, pencerminan titik terhadap titik. Ya, tinggal kita gabungkan yang tadi, yaitu 2H min A, 2K min B. Berarti tinggal kita kurangkan 2H kurang A, kemudian 2K kurang B. Ya. Setelah tadi kita membahas tentang visualisasi dari cermin-cermin yang digunakan ataupun refleksi terhadap apa, selanjutnya kita akan buat ringkasannya kira-kira seperti tabel refleksi berikut ini. Ya. Ketika suatu titik direfleksikan terhadap M itu berarti cerminnya ada 8 jenisnya ya, bisa terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X dan lain sebagainya. Maka bayangannya itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Itu adalah bayangan dengan cara matriks seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan matriks pencerminannya dikalikan dengan titik awalnya X, Y. Untuk rumus ini hanya berlaku dari pencerminan 1 sampai 5 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dan titik asal. Kemudian untuk nomor 6, 7, dan 8 ini tinggal langsung dimasukkan jawabannya. Kalau mau mencari pencerminan terhadap garis X sama dengan H, berarti rumusnya 2H min X, yang ini 2K min Y, yang ini gabungan antara 6 dan 7. Nanti tinggal disesuaikan. Lebih lanjut kita bahas di contoh soal ya. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik 5,-3 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi langkah pertama, kalian buka kembali tabel yang tadi, lihat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, lihat matriksnya. Nah, matriksnya kan ini ya, 0, 1, 1, 0. Langkah selanjutnya gimana? Karena kita mau mencari bayangan, berarti rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan matriks pencerminan Y sama dengan X, kita kalikan dengan titik XY-nya. XY-nya yang mana? Ya, yang ini. Tinggal kita substitusikan 0, 1, 1, 0 kalikan dengan 5 min 3. Ingat, perkalian matriks seperti ini yaitu perkalian baris kali kolom. 0 kali 5 tambah 1 kali min 3. 0 kali 5 kan 0, 1 kali min 3 berarti 0 kurang 3. Kemudian 1 kali 5 itu 5, 0 kali min 3 adalah 0. Sehingga kita dapatkan 0 kurang 3, 5 tambah 0. Sama dengan 0 kurang 3 itu min 3, 5 tambah 0 itu 5. Jadi bayangannya adalah min 3,5. Selanjutnya yang kita bahas adalah contoh soal 2. Suatu titik W, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan W aksen 3,7. Maka tentukanlah koordinat W. Nah, kalau di contoh soal 3, suatu titik nih, kemudian dicerminkan mendapatkan bayangan. Kita disuruh mencari titik awalnya itu. Ya, berarti yang diketahui adalah bayangan dan cerminnya terhadap sumbu X. Berarti kita selesaikan. Jika suatu titik direfleksikan dan menghasilkan suatu bayangan, ketika mau mencari titik awalnya, maka kita tinggal refleksikan saja langsung. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita lihat tabel refleksi terhadap sumbu X tentunya ya, karena soal yang diminta adalah refleksi terhadap sumbu X. Kemudian kita ingat yang dicari adalah koordinat awal W, X, Y ya, W, X, Y. Maka ini adalah tabel refleksi terhadap sumbu X. Kemudian kita mau mencari, logikanya gini, dari A kita cerminkan terhadap sumbu X kan hasilnya B. Tapi kalau yang diketahui B dicerminkan terhadap sumbu X hasilnya A, B-nya itu apa? Atau A-nya itu apa? Tinggal kita refleksikan biasa saja. Karena refleksi dari titik A terhadap sumbu X itu hasilnya B, akan sama ketika titik B kita refleksikan sumbu X itu nanti hasilnya A. Itu berlaku kebalikan ya. Sehingga ketika kita mau mencari titik awal, tinggal kita gunakan cara yang sama. Ya, berarti matriks refleksi sumbu X kalikan dengan bayangannya. 1, 0, 0, min 1 kita kalikan dengan 37. Kemudian 1 kita kalikan dengan 3,
0 kita kalikan dengan 7. 1 kali 3 itu 3, 0 kali 7 itu 0. Berarti 3 tambah 0, 0 kali 3, kemudian 0 min 1 kali 7 itu min 7. 0 kurang 7. Jadinya 3 tambah 0, 0 kurang 7. Sama dengan 3 min 7. Jadi koordinat titik W adalah 3, min 7. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 3 ya. Tentukan bayangan titik R oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Ya, kita selesaikan sama seperti tadi. Kita lihat tabel refleksi, kemudian kita lihat refleksi garis X sama dengan K, biasanya yang ada di sana ya. K-nya itu 3, maka bayangannya kan ini. Kemudian kita buat menjadi matriks, hasilnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 2K min X dan Y. Lihat kembali di tabelnya ya. Kemudian nilai K-nya ini berapa? Nilai K-nya itu adalah yang ini, 3, X sama dengan 3. Terus X-nya itu yang mana? X-nya itu adalah koordinat R. Kemudian Y-nya itu adalah koordinat R. Dan kita substitusikan, kita dapatkan 2 kali 3, 6. 6 kurang 4, 2. 5 tetap. Ya, itu rumusnya. Kita dapatkan 2, 5. Jadi bayangannya adalah R aksen 2,5. Ya, itu adalah bayangan dari R. Tinggal disesuaikan saja, karena untuk tabel refleksi 6, 7, 8 biasanya lebih mudah. Tinggal disesuaikan X-nya, Y-nya, ataupun koordinat awalnya. Sudah? Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat, membahas tentang refleksi garis. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 oleh pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Untuk mencerminkan garis, maka kita ambil sembarang titik, yaitu X, Y. Kita ingat kembali, untuk mencerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka matriksnya adalah ini. Bisa lihat kembali di tabel refleksinya ya. Langkah selanjutnya ya tinggal kita refleksikan biasa, seperti refleksi garis, seperti refleksi titik ya. Hanya saja X dan Y-nya ini jangan diganti. Kita kalikan saja langsung. 0 kali X itu 0, min 1 kali Y itu min Y. Jadinya 0 kurang Y. Min 1 kali X itu adalah min X, 0 kali Y itu adalah 0. Kita dapatkan 0 kurang Y min X tambah 0. Jadinya min Y min X. Sampai di sini biarkan dulu. Kita lanjutkan dengan mendapatkan suatu persamaan. Persamaan apa? Yang pertama, X aksen sama dengan min Y, karena ini X aksen sama dengan min Y. Ingat, setelah kita dapatkan ini, kita balik, kita buat jadi persamaannya Y sama dengan min X aksen. Persamaan yang ke satu ya. Persamaan kedua berarti Y aksen sama dengan min X ya. Kemudian karena kita mau membuat persamaannya dalam bentuk X, maka kita tinggal balik saja. Jadinya X sama dengan min Y aksen. Itu persamaan yang kedua. Nanti kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke garis yang akan kita refleksikan, yaitu Y sama dengan 2X min 3. Ya, di garis Y sama dengan 2X min 3 ini kan ada Y. Berarti Y kita akan ganti dengan persamaan 1, yaitu min X aksen. 2X, berarti X ini kita akan gantikan dengan min Y aksen. Ya, kita masukkan min X aksen sama dengan 2 kali min Y aksen kurang 3. Selanjutnya min X aksen sama dengan min 2 Y aksen kurang 3. Karena ini ada min, kita bisa sederhanakan dengan cara kalikan min 1. Kita dapatkan X aksen sama dengan 2 Y aksen tambah 3. Sampai di sini boleh, atau kita mau sederhanakan deh. Karena bentuk dari persamaan garis kan bisa bentuknya Y sama dengan, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, kita dapatkan jadinya X aksen kurang 3 sama dengan 2Y aksen. Kemudian Y aksen sama dengan setengah kali X aksen kurang 3. Karena tinggal dibagi 2 saja ya. Jadi bayangan garisnya adalah X sama dengan 2Y tambah 3. Atau bentuk lainnya bisa menjadi Y sama dengan setengah kali X kurang 3. Tinggal disesuaikan ya. Kalau soalnya objektif, sesuaikan dengan pilihannya. Sudah? Ingat, kalau di pencerminan garis sama halnya seperti translasi garis ya. Kita ambil X, Y. Kemudian kita buat persamaan.
dan kita substitusikan ke persamaan yang akan kita refleksikan. Kemudian kita dapat dalam bentuk aksen. Jawaban akhirnya tinggal hilangkan saja aksennya. Kalau masih belum paham, bisa diulang kembali video ini dan dipahami kembali contoh-contoh soal yang sudah kita bahas. Ya, sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.